Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang di Project Review dengan Putu Reza. Dan langsung aja, ini dia Samsung Galaxy Z Fold 3. Ya, ini dia handphone baru Samsung di Unpacked Agustus kali ini. Kalau biasanya ada seri Note, sekarang adanya Flip sama Fold aja. Terus apakah artinya Note nggak ada lagi? Kalau dari yang saya tahu ya, informasi yang pasti katanya tahun ini 2021 nggak ada Note yang baru ya. Tapi nggak dibilang nggak ada selamanya. Jadi mungkin tahun depan ada lagi, tapi ya nggak tahu juga. Semoga ada lagi. Oke, balik lagi, ini dia Z Fold 3. Handphone ini tuh ternyata menjawab wishlist yang pernah saya omongin dan memberikan sesuatu yang ekstra. Kirain cuma rumor, tapi ternyata beneran ada. Untuk wishlist pertama yang langsung terpenuhi dan asli saya seneng banget pas tahu, yaitu kehadiran sertifikasi IPX8 alias tahan air ya. Jadi Z Fold 3 ini tahan air. Kalau sebelumnya kan yang namanya handphone foldable itu kan bisa dibuka tutup ya, dia ada mekanisme pelipet, jadi mungkin ada celah segala macam. Sebelumnya nggak ada, dan sekarang Samsung akhirnya menemukan caranya menjadikan handphone ini tahan air, dan kalau saya nggak salah baca IPX8 itu sampai 1 meter ya. Jadi misalnya ketumpahan nggak bakal masalah, kecebur up to 1 meter. Ya meskipun ya jelas Z Fold 3 ini kan bukan handphone untuk dibawa berenang, berendam segala macem. Tapi dengan ada satu tambahan layer proteksi ya, satu layer proteksi perlindungan dari tahan air dan segala macem, tentunya nggak ada yang nolak. Bukan begitu? Betul? Selain jadi tahan air, Samsung juga tentunya meningkatkan build quality perangkatnya secara umum. Pas dipegang, ini tuh terasa solid banget dan ternyata sedikit lebih ringan dibandingkan Z Fold 2. Bagian back cover dilapisi dengan Gorilla Glass Victus, begitu juga dengan layar bagian luarnya, sedangkan frame atau rangka itu terbuat dari aluminium. Untuk perlindungan, di sini ada beberapa contoh case yang saya dipinjemin untuk impresi awal. Ada yang leather case, ini yang full gitu ya, yang model lipat, terus ada yang kepisah, ini juga kayaknya leather, nggak tahu deh. Pokoknya ini juga ada satu lagi nih yang motif karbon. Tiga-tiganya keren, tapi kalau misalnya bisa polosan sebenarnya lebih keren polosan begini. Tapi ya itulah, kalau kamu butuh perlindungan, di sini ada 3 jenis case tambahan. Lanjut, untuk wishlist kedua yang terjawab dari kehadiran Z Fold 3 adalah S Pen. Ya, ini dia akhirnya handphone yang punya layar besar bisa lebih maksimal karena bisa pakai S Pen. By the way, untuk S Pen di Galaxy Z Fold 3 ini khusus ya, jadi berbeda dengan yang dipakai di seri Note atau S. Jadi misalnya saya tes di sini pakai S Pen yang lama, ini punyanya Note 20 Ultra, itu nggak bisa di Z Fold 3. Mungkin karena teknologi layarnya yang berbeda, makanya Samsung harus bikin lagi. Untuk S Pen-nya pun sekarang tuh ada versinya, ada variannya, ada 2. Yang pertama adalah S Pen Fold Edition dan S Pen Pro. Untuk yang S Pen Fold Edition dulu, di sini kalau lihat dari gambarnya lebih pendek, tapi sayangnya saya nggak punya jadi nggak tahu aslinya seperti apa. Dia nggak butuh di charge dan mendukung Air Command. Sedangkan untuk versi Pro seperti yang saya pegang sekarang, ini dia butuh charging yang ngecasnya di bagian belakang bisa dibuka, tapi fiturnya lebih lengkap karena ada Air Command dan Air Action. Pemakaiannya kalau dari saya tes ya sama enak kayak seperti dengan handphone Samsung sebelumnya yang bisa pakai S Pen. Jadi kalau untuk produktivitas ya dipakai di layar gedenya Galaxy Z Fold 3, ini sih bakal asik banget nanti kalau misalnya udah bisa saya bener-bener cobain secara full. Karena untuk sekarang ya unitnya masih unit test, jadi belum semua fiturnya bisa saya jajal. Nah, ngomongin soal seri Fold, hal lain yang pastinya menarik banget udah pasti layarnya. Seperti biasa, ada layar luar sama layar dalam alias layar utama. Sedikit untuk layar luarnya dulu, ukuran 6,2 inci, resolusinya HD+, dengan refresh rate yang kini sudah 120 Hz. Kok kecil banget ya resolusinya? Pasti ada yang berpikiran seperti itu. Ya emang kecil, tapi kalau menurut saya sih wajar karena sepengalaman pakai Z Fold 2, yang luar ini tuh bisa dibilang layar sekunder yang dipakai seadanya aja. Beda dengan layar utama yang pastinya akan lebih sering kepake untuk beraktivitas. Untuk layar utamanya sendiri, spesifikasinya tentu masih kelas atas, yang bagus-bagus tuh ada. Selain itu, di sini juga ada tambahan baru, yaitu ini, gimana? Kelihatan nggak? Keren ya? Buat yang mungkin nggak ngeh, Galaxy Z Fold 3 udah dibekali teknologi under display camera.
Pas dipakai pada layar penuh kayak nonton atau main game, kamera ini akan secara dalam tanda kutip ajaib menyamar ya, menghilang dan bikin experience itu jadi lebih keren. Jadi itu nggak ada lagi yang namanya titik hitam pas kita pakai nonton secara full screen, itu enak banget buat dipakai. By the way, untuk spesifikasi, saya juga yakin banyak yang nungguin, pengen tahu Galaxy Z Fold 3 nantinya akan dilengkapi Snapdragon 888 5G ya, udah bisa 5G. RAM 12GB, serta punya pilihan kapasitas penyimpanan 256 sama 512GB. Jadi, dengan kombinasi spesifikasi yang tinggi kayak gini, mestinya nggak perlu diraguin lagi ya, dia bisa dipakai untuk apa aja. Jadi, ya semuanya mestinya sih nggak masalah. Tapi ya mungkin untuk lebih lengkapnya nanti bakal saya bahas di video reviewnya kalau ada kesempatan. Dan satu lagi, yang terakhir belum saya bahas dari tadi adalah kamera. Kalau dilihat-lihat, tampaknya Samsung belum melakukan upgrade signifikan di sini. Setupnya masih triple kamera, di belakang 12 megapiksel, kamera covernya itu 10 megapiksel, sedangkan yang di dalam ini 4 megapiksel aja. Fitur-fitur kenyamanan kamera andalan seri Fold itu masih ada semua di sini, seperti untuk ngebagi layar antara viewfinder kamera dengan gallery, selfie pakai kamera belakang atau buat preview, semuanya siap pakai. Dan yang terakhir, ini terakhir banget karena pasti ya banyak yang pengen tahu juga, yaitu soal harga. Galaxy Z Fold 3 ternyata secara mengejutkan hadir dengan harga PO yang lebih terjangkau dibandingkan Z Fold 2 tahun lalu. Jadi Galaxy Z Fold 3 ini sekarang hanya dijual dengan harga Rp24.999.000 untuk varian 256GB. Jadi semakin terjangkau dan menunjukkan bahwa Samsung memang ingin membuat handphone form factor fold atau lipat seperti ini semakin mainstream dan banyak digunakan. Dan menurut saya ini langkah yang keren sekali. Jadi untuk impresi awal ya, kalau menurut saya ini adalah handphone yang impresif sekali, yang bagus-bagus ada buat mereka yang sempat pakai fold, maka ini akan menjadi upgrade yang bagus sekali ya. Kayak fitur-fitur yang dinantikan seperti kehadiran S Pen, ada sertifikasi IPX8 untuk tahan air itu ada di sini. Jadi saya makin nggak sabar untuk menantikan final unit untuk bikin reviewnya. Jadi semoga saya bisa bikin video reviewnya dan doakan saja semoga handphone ini bisa ada video reviewnya. Untuk sekarang kayak segitu aja dulu omong-omong singkat saya tentang Samsung Galaxy Z Fold 3. Terima kasih banyak nonton sampai habis, dan buat kamu yang berminat PO, mestinya sih hari ini udah langsung dibuka ya. Kalau saya video ini tayang jam 9 malam, jam 10 waktu Indonesia Barat, itu udah dibuka PO-nya. Jadi langsung aja cek link yang ada pada kolom deskripsi di bawah. Untuk sekarang kayak segitu aja dulu. Terima kasih banyak nonton sampai habis. Putri Reza pamit. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jaga kesehatan selalu, dan seperti biasa, have a nice day.